Judul Anomali BRR, Patapim dan Hutan yang Terbangun. Di belantara terdalam hutan Lembang Raya, tempat kabut tak pernah absen dan pepohonan, seakan berbisik dalam bahasa kuno, hidup sebuah makhluk yang hanya dikenal lewat cerita rakyat tua. Anomali BRR, Patapim. Makhluk ini tinggi menjulang seperti pohon, dengan tubuh yang seolah terbentuk dari akar dan tanah, serta wajah yang menyerupai perpaduan antara monyet dan tapir. Ia bukan makhluk jahat, namun juga tidak bisa disebut baik. Ia adalah penjaga waktu tidur dari Tanah Slimi, tempat di mana semua yang tertidur bisa terbangun kembali bila BRR memanggil. Dahulu kala, sebelum manusia mengenal listrik dan mesin, Slimi adalah tempat paling damai di bumi. Setiap makhluk yang mati di dunia, ruhnya akan beristirahat di Slimi, dililit akar dan embun. Tapi sebuah kutukan kuno membuat Slimi tak bisa tenang untuk selamanya. Setiap 777 tahun, penjaga waktu anomali BRR Patapim akan menggigil, lalu bangun, lalu bersuara BLRBOER Patapim. Suara itu seperti gempa dalam dimensi lain. Ia membangunkan jiwa-jiwa yang tidak seharusnya bangun, hantu-hantu pohon, binatang berkepala dua, bahkan gunung-gunung yang bisa berjalan kembali bangkit. Dan setiap kali itu terjadi, dunia nyata pun terkena dampaknya. Badai aneh, salju turun di musim kemarau, dan manusia mengalami mimpi buruk seragam. Semua bermimpi melihat makhluk raksasa duduk dengan kepala berat dan kaki sebesar rumah, menggumamkan satu nama, Slimi. Sebuah desa kecil bernama Nirmala terletak di pinggir hutan Lembang Raya. Suatu malam, anak-anak di desa itu mengalami mimpi yang sama tentang suara BRR dan makhluk pohon raksasa yang sedang menyisir rambut dari daun. Seorang anak bernama Nio yang terkenal dengan rasa ingin tahu tak terbatasnya, memutuskan menyelidiki keesokan harinya. Di tengah hutan, Nio menemukan sebuah batu besar berlumut dengan simbol akar bercabang 5. Saat ia menyentuh batu itu, dunia di sekitarnya berubah. Waktu seolah melambat dan suara BRR terdengar, namun pelan, seperti bisikan yang berasal dari tanah. Nio menemukan dirinya di dimensi lain, Slimi. Tempat itu bukan neraka, tapi juga bukan surga. Semuanya hidup, namun tak bergerak. Akar melilit awan, air terbang mengalir ke atas, dan langit berdenyut seperti jantung. Di tengah tempat itu duduk anomali BRR Patapim, mengelus kakinya yang penuh dengan akar dan lumut. Ia membuka mata, melihat Nio, dan berkata, "Kau bangunkan aku, tapi belum waktunya." Nio ketakutan, namun memberanikan diri bertanya, "Kenapa semua mimpi tentangmu muncul di desa kami?" Karena waktu retak, karena manusia mulai melupakan pohon dan mimpi. Maka Slimi terganggu, maka aku bersuara. Untuk mengembalikan keseimbangan, Patapim memberikan Nio tugas, membawa biji mimpi terakhir ke dunia nyata dan menanamnya di tempat tertinggi yang masih suci, Gunung Tidar. Tapi waktu sangat sempit. Jika dalam 7 hari biji itu tidak ditanam, Patapim akan bangun sepenuhnya dan dunia akan tenggelam dalam mimpi buruk selamanya. Nio kembali ke dunia nyata, membawa biji itu dalam gumpalan cahaya biru. Ia bertemu berbagai tantangan, hujan tanpa awan, jalanan yang membalik arah, dan manusia-manusia yang bermimpi saat terjaga. Ia mulai kehilangan harapan, sampai ia menemukan bahwa anak-anak lain juga pernah bermimpi dan mereka percaya padanya. Dengan bantuan anak-anak desa, Nio mendaki Gunung Tidar. Di puncak, mereka menanam biji itu dan mengucapkan mantra yang didengar Nio di Slimi. Tanah pun bergetar dan awan membuka membentuk wajah Patapim tersenyum. "Kau telah menunda kebangkitanku. Dunia kembali tenang untuk sekarang." Dengan itu Slimi kembali tenang. Anak-anak tak lagi bermimpi buruk, tapi mereka tahu 777 tahun lagi
BLRBLR Patapim akan kembali. Cerita ini diceritakan turun-temurun hanya oleh anak-anak, karena orang dewasa sudah terlalu keras telinganya untuk mendengar suara BRRBR yang lembut. Tapi bila kau mendengar bisikan dari tanah saat berjalan sendirian, mungkin waktunya sudah lebih dekat dari yang kau kira.